Gimana sih? Ya nggak bisa gitu dong. Udah, nanti. Gimana sih orang bikin kesel aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, dari tadi dilihatin naik turun tangga mondar mandir, kenapa? Ini Mbak Zara yang biasa sama Mama. Iya Mbak Zara, jadi saya tuh akhir-akhir ini galau nih. Kenapa? Mbak Zara kan sering sama Mama Dede tuh. Nah, tolong dong Mbak tanyain ke Mama. Kenapa? Jadi gini, saya tuh sering banget marah, mudah tersinggung, tuh suka cepet banget kesel sama orang gitu. Nah, gitu kira-kira kenapa penyebabnya? Tolong tanyain. Ya udah, nanti ini kan mau syuting nih sama Mama Dedeh nih. Oh iya. Nanti pertanyaan dari siapa namanya? Ella nanti disampaikan ya. Gimana supaya bisa nahan amarah, biar bisa tenang, biar stresnya hilang, ya kan? Iya. Sekarang istighfar aja yang banyak, siapa tahu udah nggak gampang tersinggung lagi abis itu ya. Iya, makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Yaudah. Ya udah pamit dulu ya. Mbak Zara mau kesana? Iya. Yaudah saya kesana dulu ya. Iya, sampai ketemu lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama nenek, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama nenek, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di Ramadan di rumah Mama Dede. Nah, di rumah Mama Dede, di Ramadan kali ini juga sudah hadir teman-teman jamaah atau dari jamaah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Orang Jakarta dia bedu. Orang Jakarta, dan wajahnya bercahaya Al-Quran semuanya, Mas. Masya Allah. Karena di kepala mereka semuanya isi Al-Quran. Sama dengan yang sebelah kiri kita. Iya. Apakah sebelah kananku Isinya cicilan beda isi ya? isi dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Kalau isinya Al-Quran, cicilan di luar tadi sudah ketemu sama yang isinya amarah mah. Jadi Beda isi ya? Beda isinya mah. Bawaannya emosi aja, gampang tersinggung katanya. Terus dia mohon pencerahan dari Mama supaya dia nggak tersinggungan lagi, nggak gampang emosian lagi, supaya hatinya tenang, supaya dia nggak stres lagi katanya nih Mama. Jadi dia supaya bisa nahan amarah, hati tenang, insya Allah stresnya hilang. Mungkin bisa jadi Insya Allah, seperti itu. amin. Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amarah. Semua manusia tanpa kecuali siapapun dasarnya ada sifat amarah. Tanpa kecuali.
Bahkan Rasul pun bersabda, saya sama dengan kalian manusia biasa. Kalau hati lagi senang, saya senang. Kalau lagi marah, saya juga marah. Namun, beda. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semarah bagaimanapun, dia akan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ini bedanya orang takwa dengan orang yang tidak bertakwa. Kenapa? Coba kita bisa melihat di dalam surat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Segera kamu raih ampunan Allah. Segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang takwa. Siapa orang takwa? Kata Allah tandanya yang pertama dia bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Tandanya yang kedua bisa mengendalikan hawa nafsu. Memaafkan kesalahan orang. Lalu berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Artinya dengan ayat ini Allah ngasih kabar sama kita. Walaupun sifat dasar manusia ada hawa nafsu, ada amarah, tapi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang benar-benar bertakwa kata Allah pasti nafsu yang ada bisa dia kendalikan. Sehingga nggak dilepas. Hadis Nabi mengatakan orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Insya Allah, ini cucu-cucu saya semua nih. Kita semua termasuk golongan orang yang bertakwa. Amin. Walaupun sifat dasar kita sebagai manusia ada hawa nafsu, tapi diredam dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikendalikan hawa nafsu kita. Kenapa? Rasul bersabda, kalau orang benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan amarahnya, padahal dia bisa melampiaskan amarahnya, maka pada hari kiamat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan semua manusia. Sehingga orang tadi boleh memilih bidadari yang bermata jeli yang paling dia sukai. Luar biasa. Makanya jangan marah langsung. Jangan. Kendalikan oleh kita. Redam oleh kita. Saya ambil contoh. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah berikan kepada saya nasihat yang terbaik. Rasul mengatakan jangan kamu marah. Nanya lagi. Apalagi Rasulullah biasanya orang yang baik. Jangan kamu marah. Sampai 3 kali sahabat tadi bertanya, bagaimana yang harus saya lakukan menjadi orang yang baik? 3 kali pula Rasulullah SAW menjawab, jangan kamu marah. Jangan kamu marah, jangan kamu marah. Dari hadis ini jelas buat kita bahwa melampiaskan kemarahan adalah modal berbuat sebuah kejahatan. Mengendalikan kemarahan adalah modal agar kita berbuat baik. Coba kita lihat. Kalau ada orang melampiaskan kemarahan, ngomongnya nyerocos, apa juga diomongin, teriak-teriak, gogorowokan, benar nggak? Iya mah. Dia nggak sadar apa yang dia ucapkan, menjakiti orang, menyinggung orang. Emang gua pikirin, yang penting terlampiaskan. Kebalikannya, kalau ada orang bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan rasa amarah, maka ini bibit buat kebaikan kita semua, insya Allah. Amin. Jadi memang jelas ya Pak, antara kita menahan hawa nafsu atau menahan amarah dengan melampiaskannya. Berbeda, sangat jauh ujungnya. berbeda. Kalau kita bisa menahan, hati akan tenang, tapi kalau kita melampiaskan, ada ujungnya adalah penyesalan gitu ya Pak. Oke, baik. Jamaah, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan kembali Ramadan di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi Ramadan di rumah Mama Dede. Baik Ma, bagaimana sih akibat dan dampaknya ketika orang itu melampiaskan amarahnya yang paling parah gitu? Sekarang begini, dalam rangka apa kita boleh marah? Ya. Oh ada juga Kalau seandainya agama kita dihina,
Rasul kita, kitab kita dilecehkan orang, di situ kita wajib membela agama. Bela terus ya. Wajib marah. Wajib. Tapi kalau mereka menyinggung kita, alah kecil. Makanya kita ini wajib berlaku adil. Oke. Dengan berlaku adil, insya Allah akan teredam kemarahan kita. Oke. Apa? Kita tenang, stres kita jadi jauh. Hati tenang juga. Coba kita lihat di antaranya bagaimana berlaku adil dalam Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Maidah ayat 8. Hai orang yang beriman, hendaklah kalian menegakkan keadilan karena Allah. Jangan sampai kebencian kamu pada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah kalian, karena keadilan mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Bertakwa kepada Allah, Allah maha cepat perhitungannya. Di dalam ayat ini sangat jelas buat kita, bahwa orang benar-benar beriman kepada Allah, kata Allah, kalau dia jadi saksi, akan menegakkan keadilan. Ini yang benar, ini yang salah, nggak bersebelah. Iya. Itu orang yang beriman. Beriman. Kemudian Allah berfirman, jangan sampai kebencian kamu pada suatu kaum berbuat kamu tidak adil. Maaf, kita hidup kadang-kadang suka sama yang ini, nggak suka sama yang ini. Kalau kita menjadi saksi, jangan orang yang tidak suka lalu kita tekan. Ya. Yang kita suka kita belain, itu salah kata Allah dalam ayat ini. Tidak adil ya itu. Tidak adil. Karena keadilan mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Kembali kepada tadi kan Ali Imran 134. Jadi kalau kita benar-benar orang takwa, tidak akan berlaku tidak adil. Mana yang dimaksud adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orang yang bisa meredam rasa amarah, dia berlaku adil, ketika dia marah, dia tidak akan merugikan dirinya, tidak akan merugikan orang lain. Kalau dia meredam amarah, dia berbuat baik, tidak akan berlebihan, walaupun dia lagi senang-senang. Itulah yang namanya adil. Jadi adil buat diri kita, adil juga buat orang lain. Makanya kata Allah, kalian harus berlaku adil dalam menegakkan akidah Islamiyah yang benar hanya karena Allah. Kadang-kadang dalam kita bergaul menyukai orang, tidak menyukai orang. Walaupun kita suka, jangan bela-belain dia kalau dia salah. Walaupun kita tidak suka, jangan nyalah-nyalahin dia. Jangan ikut menghakimi. Jangan ikut menghakimi, karena Allah menyaksikan apa yang kita ucapkan. Makanya orang yang bisa meredam emosinya, meredam rasa amarahnya dengan keimanan dan ketakwaan dalam situasi, kondisi bagaimanapun, ngomongnya benar. Ya. Sikapnya benar. Kenapa? Omongan dan kelakuannya dikendalikan dengan keimanan, dikendalikan dengan ketakwaan. Maka hidupnya tenang. Tenang. Enjoy. Iya. Tidak ada rasa gelisah, apalagi stres. Orang yang benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan amarahnya, maka dalam dia memandang segala sesuatu dengan pandangan ketakwaan kepada Allah, dengan pandangan keimanan kepada Allah, tidak mengikuti hawa nafsunya. Karena kalau orang yang sudah bisa meredam hawa nafsunya, punten, insya Allah segala kebaikan terdapat dalam dirinya. Kalau orang yang marah, teriak-teriak. Orang yang meredam hawa nafsu, ngomongnya lemah lembut, perlahan-lahan. Kalau orang yang marah, pasti koret, pelit, kedekut, duit gue yang nyari, kok ngapain nyari orang, ngasih orang. Kalau orang yang bisa mengendalikan amarahnya, rezeki dari Allah ini berbagi. Memaafkan kesalahan orang, merendahkan dirinya di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia, nggak sombong. Kenapa sombong itu? Gara-gara dia hawa nafsunya yang dipakai. Gue gitu loh. Sementara orang yang meredam hawa nafsunya, orang yang meredam amarahnya, dia rendah hati, nggak ada kesombongan, dia tidak bangga diri, dia tahu kita sama-sama hambanya Allah. Masya Allah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, kita sama, asal dari laki-laki dan perempuan, bersuku, berbangsa, bernegara untuk saling kenal mengenal, bukan untuk saling menyombongkan diri. Orang yang sombong, orang yang melepas amarahnya. Kalau tidak dihargai oleh orang lain, dia marah.
Kalau orang lain tidak menghormati dirinya, dia tidak suka. Semua orang pengen menyanjung dia, sehingga dia bangga dengan keadaan dirinya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi, jangan sampai kita melepas rasa marah. Rasul mengatakan, bagaimana meredamnya? Yang pertama, dengan membaca ta'ud. Rasul dengan sahabat lagi duduk, di sebelahnya ada orang lagi duduk, ribut berantem. Matanya merah, urat lehernya udah ngegentang. Rasul bilang, saya tahu bagaimana meredam kemarahan mereka. Membaca ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang dibaca. Karena setan menjadikan manusia marah. Matanya merah, lehernya udah ngegentang uratnya. Dengan ta'ud, setan pergi. Yang kedua dengan berwudu. Kenapa berwudu? Marah didorong oleh setan. Setan diciptakan oleh Allah dari api. Yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Kemudian sholat 2 rakaat dengan sholat mutlak. 2 kali ketekuk udal kita. 4 kali ketekuk ketika kita sujud, maka emosi marah akan reda walaupun masih ada. Nah, sekarangnya udah rendah. Mengendalikannya sudah mudah. Bagaimana lagi? Ganti posisi. Kalau lagi berdiri marah, duduk marah, tiduran. Bagaimana lagi? Dengan diam. Kalau orang yang marah, teriak-teriak, dilawan kata Rasul dengan diam. Dengan diam, nggak ada orang yang terluka, nggak ada orang tersakiti. Kita lihat orang yang marah nyerocos ngomong, yang tidak layak diomongin, yang tidak layak dia teriak-teriak, semua di absen, anggota ragunan di absen. Kalau ada orang rekam, diunjukin rekamannya sama dia, nyesel apa kagak? Nyesel lama. Kok tega-teganya saya ngomong begitu? Ya Allah. Kok bisa saya berlaku begitu? Maka dengan diam, Rasul menyatakan, maka amarah akan terkendali insya Allah. Ini diantara resep-resep mengendalikan amarah kita. Hati kita tenang, stres jauh dari kita. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, Masya Allah, hati kita tersadar gelisah, stres akan datang setiap saat, tekor, rugi hidup kita. Yuk, hindarkan kemarahan, biar hati kita tenang, stres pun jauh dari kita, maka hilang semua stres dalam diri kita. Wah, marah pada manusia saja itu tidak diperbolehkan ya. Artinya itu berdampaknya juga buruk dan berdosa ya, Pak ya. Apalagi kadang-kadang orang diberikan ujian terus-menerus dan tidak sabar, akhirnya malah marah kepada Allah tuh, Pak. Heran Allah tidak adil ya. Kenapa dia nggak pernah sholat kok rezekinya banyak? Saya rajin tahajud, Senin Kamis puasa, saya rezekinya segini mulu. Artinya dia bukan orang beriman, apalagi orang bertakwa. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Jangan kita jadi orang begitu. Jangan sampai kita termasuk salah satu orang yang gitu ya, Mah. Nanti kita lanjutin lagi ya, Mah ya. Semua yang ada di studio nih, jamaah pasti udah gak sabar kan mau nanya sama Mama. Tapi tahan dulu ya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah mengenai tema kita, yaitu tahan emosi, tahan amarah, hati tenang, stres pun hilang. Jamaah tahan dulu, jangan kemana-mana, setelah jeda kami akan kembali. Tetap bersama kami, Ramadan di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Ya, baik, silakan siapa yang mau bertanya langsung kepada Silakan Mama berdiri. Dede. Silakan berdiri. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Striawati dari Universitas Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke, Striawati. Kalau misal lagi kita berpuasa, nah terus kita ini nih marah. Nah, apakah mempengaruhi sama puasa kitanya kalau kita lagi marah? Ya. Kasih mah. Mangga. Puasa marah berpengaruh nggak terhadap puasa kita? Berpengaruh. Entah itu pahalanya atau terhadap Pahalanya rontok. Nilai pahalanya berkurang. Jadi yang namanya marah itu seperti itu. Makanya Rasulullah menyatakan, kalau kita lagi berpuasa ada orang mancing emosi kita. Kita bilang, maaf saya lagi berpuasa. Jadi kita diamnya itu bukan karena nggak berani sama dia.
Karena kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena saum itu artinya menurut bahasa menahan sesuatu, termasuk menahan marah. Begitu Sriwati. Iya. Sriwati. Oke, puas ya Jawab Ibu ya. Mbak Sriwati? Iya. Mah, Dedek Dedek Sriwati. Sriwati. Oke. Mah, kadang-kadang ketika kita melihat seseorang marah, itu kita melihat sosok yang sepertinya bukan dirinya, Mah. Memang bukan. Apakah mungkin orang marah bisa kemasukan setan, bisa terus tiba-tiba dia melakukan hal-hal yang Ini di luar bukan nalar gitu? mungkin Bedu. Ya. Dipastikan orang yang marah itu yang ngomong adalah iblis. Oh. Jadi bukan dirinya. Makanya nyerocos aja. Itulah Rasul mengatakan kalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblisnya pergi. Jadi dirinya tinggal. Makanya begitu iblisnya pergi, amarahnya hilang. Orang tadi menyesali, kok bisa saya ngomong begitu? Iya. Kok bisa saya berlaku begitu? Kok bisa Kelakuan saya begitu nggak layak-layak amat, maka penyesalan yang akan terjadi. Yes. Jadi bukan kemungkinan setan masuk, emang benar ketika orang marah iblis masuk ke dalam dirinya, yang ngomong iblis, yang bersikap berperilaku iblis, matanya merah karena kemasukan iblis. Ya Allah, makanya dari itu kita harus sadar diri ketika ada keinginan untuk marah langsung tahan, jangan dikendalikan sama iblis ya Maya. Jangan lawan dengan ketakwaan tadi. Langsung Kalau kita ta'uds gitu ya, Mah, ya? Langsung ta'uds ya. Naus, makanya kalau kita benar-benar orang takwa, pasti semarah bagaimanapun, senafsu bagaimanapun, kita istighfar karena kita orang takwa, kendalikan tuh. Wal kadhiminal ghaid, kendalikan hawa nafsu. Orang yang kuat dalam Islam bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. nafsunya. Oke, kita kendalikan lagi untuk ke penanya berikutnya. Silakan siapa? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Nur Hasanah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih mah. Ada apa? Aku pikir masih pakai face shield, nggak tahu kacamata ya. Jangan. Dua jadi double. Saran mah, bagaimana kita ingin menasehati orang yang lebih tua dan kebetulan dia punya sifat yang mudah tersinggung, dan biar kita menasehati tapi tidak marah dia. Tidak marah dia gitu. Nasihati tapi tidak dimarahi. Ya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak mustahil. Ya. Kita punya emak, punya kakak, punya ayah, punya bibi, punya uwa, punya kakek yang marah kata Hasanah. Marah, iya. Bolehkah kita menasihati mereka? Kudu. Tahu nggak Hasanah? Kudu. Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Hei orang yang beriman, jaga diri kalian. Jaga keluarga kalian, kakak, ibu, bapak, nenek, kakek, keluarga kita, adik kita. Daripada api neraka. Api neraka. Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Masya Allah. Caranya dengan bagaimana? Kita kan alhamdulillah apalagi kalian kuliah di IIKI. Tahu yang baik, yang buruk, yang boleh, yang tidak. Yang harus dikerjakan, yang tidak boleh dikerjakan. Kalau melihat keluarga kita, kakak kita, ibu, bapak, nenek, kakek kita, bibi kita, uwa kita, pemarah, tentu kita wajib nasihatin. Cuman kata Hasanah, biar nggak tersinggung, tarik dua orang. Iya, tarik. Maaf ya mama, mama tadi ngomong begitu tuh depan dia, nggak pantas mah. Jangan bla 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 di depan orang lain. Itu menyinggung perasaan, mempermalukan mereka. Ya Allah. Makanya biar mereka reda marahnya, biar mereka tetap punya kepribadian yang baik, tidak rusak di hadapan orang, dengan empat mata ditarik di belakang orang lain. Tapi punten, pengalaman. Yang namanya kita kalau nasihati udah lama suka lupa kapan? Enggak berasa. Nah itu dia. Iya. Makanya Hasanah, mama bilangin maaf ya. Jangan lama-lama jedanya. Peristiwa itu terjadi, begitu kita berdua langsung ngomong. Mama jangan ngomong begitu mah, tadi nggak pantas depan orang. Coba kalau mah digituin orang mau nggak? Gitu. Gituin. Jadi jangan depan umum. Karena mempermalukan dia, bahkan dia makin marah sama kita. Tetap tarik, karena walau bagaimanapun kita wajib menjaga privasi keluarga kita. Oke Hasanah. Oke, Oke, Cynthia ya nama kamu ya? Oh, Cynthia. Cynthia Hasanah. Cynthia Hasanah. Jadi seperti itu tekniknya, metodenya ya, caranya untuk menasihati orang yang mudah tersinggung dan mudah marah.
tidak di depan umum, tapi dengan face to face, eye to eye, Katanya empat mata. empat mata. Nah, kadang-kadang juga ketika kita berhasil mengendalikan amarah untuk marah pada seseorang gitu kan, yang berbuat zolim kepada kita sudah mampu mengendalikan nih. Cuma tiba-tiba di suatu hari kita kegiatan lagi dan kita kesel. Coba tau gitu gue. Nah, lo kok momennya sudah lewat tapi kadang-kadang emosi masih ke bawah gitu. Punten Beduk. Allah itu maha adil. Semua yang telah kita alami direkam di sini memori. Otak kecil. Apapun yang kita alami semua ada di sini. Tapi manusia matanya nyongsong ke depan. Ini tidak akan hilang kecuali kalau datangnya amnesia buat kita. Tapi kata Allah yang lalu sudahlah berlalu tidak akan merubah keadaan. Kalau hidup pengen maju, song-song masa yang akan datang. Berpikir dengan yang normal. Kalau kita ingat-ingat yang lalu, kemudian kita marah sekarang. Mama tanya, berubah nggak masa lalu? Enggak berubah. Sudah berlalu. Dosa makin iya. Makin iya ya. Ngapain dipikirin? Benar. Dijalani hidup mah. Iya, betul. Artinya kalau kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Song-song masa depan, biar menyenangkan, jangan diingat-ingat. Artinya jangan diulang kelakuan kita yang dulu menyebalkan. Lagi pula juga katanya Rasulullah melarang kita berkata, coba waktu itu gue begini, coba waktu itu gue begini. Karena itu dilarang oleh Rasulullah katanya. Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh hidup berandai-andai. Hiduplah dalam kenyataan. Ngapain berandai-andai? Seandainya, seandainya. Ngapain? Karena itu sudah menjadi qadarullah ya, Ma ya. Betul. Iya. Kewajiban kita bekerja, berusaha, maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Pada Allah. Terlalu banyak seandainya lama-lama jadi generasi halu. Jadi halusinasi. Lalu siapa ini? Halu itu halu. Mah, Hidup dalam halu tidak nyaman. tidak nyaman. Realita yang nyata. Mendingan makan singkong rebus yang menggartu, Iya. digoreng enak. Benar, enak, Habis Mas. direbus, Rauk-rauk. digoreng daripada membayangkan pizza yang tidak kembali. Daripada halusinasi berarti kita makan bubur ya, Ma? Ya, karena nasinya sudah dihaluskan. Waduh. Sudah dihalusin nasinya. Tunggu maghrib kita makan nanti. Oke deh, kalau gitu nanti lanjutin lagi ya, Ma ya. Jamaah yang ada di studio nanti boleh nanya lagi sama Mama. Dan tentunya jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali Ramadan di rumah Mama Dede. Murka Tuhan tiba. Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah TV One kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Mama Dede. Dede. Oke, siapa lagi yang bertanya kepada Mama Dede? Silakan berdiri. Berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Maya Fatimah Zahra dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Fatimah. Galau nih mah, Ada apa Fatimah tuh Zahra? minta tips gimana kita bisa memaafkan seseorang secara utuh. Maksudnya, misal kita kesel sama orang nih, kita udah maafin dia saat dia udah nggak ada di hadapan kita. Udah waktunya udah berlalu lama nih. Pas ketemu lagi, emosinya Gedek muncul lagi. lagi gitu. Ya, begitu. Oke, kamu kesel begitu ngelihat nih. Oke, Terima Fatimah kasih. Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita menyadari Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat tidak punya nafsu, diberikan akal. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Kita Fatimah Zahra dua-duanya ada, akal ada, nafsu ada. Tapi yang namanya Allah berfirman dalam Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang merangkang Fatimah. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Rata nggak? Rata. Manusia tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Tinggian mana sayang? Kepala. Makanya kalau kalian merasa manusia, tiap ada masalah pakai otak, jangan pakai nafsu. Sekarang saya marah sama orang, nyebelin tuh orang. Tidak, gua maafin. Allah berfirman, Pakpu waspahu. Maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kalian. Artinya kata Zahra, kalau ketemu gua gedek lagi sama dia. Artinya Anda Fatimah baru Pakpu, belum waspahu. Baru menaafkan kesalahan orang, lapang dadanya belum ada sayang.
Artinya kelapangan dada menyadari dia berbuat salah, wajar, manusia biasa. Saya pun suatu saat pasti berbuat salah. Kalau saya memaafkan dia, melapangkan dada saya. Kalau saya berbuat salah kepada orang lain pun memaafkan saya. Artinya kalau begitu ketemu dia gedek lagi, maaf dalam tanda kutip. Anda masih ada setan di hati Anda, dendam, dengki, kesel sama orang. Dendam, ingat dulu nyebelin banget, sampai kapan gua nggak lupa. Walaupun Anda bilang memaafkan, survei membuktikan begitu ketemu gedeg artinya Anda punya rasa dendam. Itu perbuatan setan. Singkirkan itu. Jelas ya? Baik. Iya. Ma, tapi berarti apakah dibenarkan sikap kita ketika kita udah tahu kalau ketemu seseorang yang tadi ceritakan Fatimah, kita pasti akan marahnya muncul lagi. Jadi kita menghindar, tidak akan mau ketemu dia lagi. Boleh nggak Ma bersikap kayak gitu? Kalau memutuskan hubungan silaturahim dilarang. Tapi membatasinya yang diperbolehkan. Membatasi boleh. Bukan memutuskan. Karena silaturahim diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hubungan silaturahim. Artinya kalau bilang gue sebel banget sama dia, nggak bakal gue ketemu dia. Artinya dia tidak termasuk orang beriman. Oh ya Allah. Nggak apa-apa. Tapi kita menyadari, saya pun manusia biasa, justru Rasul mengatakan, ayyafu amman dolamaka, wa tu'ti man haramaka, wa tasira man qata'aka. Maafkan orang yang zalim kepada kamu. Kalau memaafkan orang yang biasa baik sama kita, enjoy Fatimah. Tapi kalau orang itu jahat sama kita, zalim sama kita, berat di situ amalan kita yang pahalanya lebih banyak. Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, tiap punya makanan ngebagi, punya apa ngebagi, dibayarin. Kita enak ngebayarin dia, kita enak bagi dia. Orang yang koret, pelit, kedekut. Ngapain ngasih sama dia, diajak koret sama gue? Ya Allah. Yang ketiga Rasul mengatakan, watasila man qata'aka, hubungkan silaturahim dengan memutuskannya kepadamu. Kalau kita biasa sama dia bercanda, saling berkunjung, itu enjoy. Kita mengunjungi dia. Tapi orang tadi mutusin hubungan kekeluargaan, di situ berat, tapi pahalanya luar biasa. Jadi ketika kita diberikan kesempatan, ketika kita punya kesempatan mah untuk membalas, untuk melampiaskan emosi, tapi kita bisa mampu menahannya, itulah di situ ya paling terbesar. Di situ pinter bedu. Masya Allah. Jadi kalau ada orang ada kesempatan membalas kemarahan dia kepada orang lain, tapi dia mengendalikannya, Allah memuji dia. Datang hari kiamat dipanggil orang tadi oleh Allah, diberikan oleh Allah kebaikan, Allah suruh pilih bidadari mana yang Masya Allah. Dia ambil bidadari yang dia suka, yang matanya jeli. Coba Zahra, jeli nggak mata lo? Jeli. Matanya mata duitan nih mama. Jeli. Hijau ya. Kayak jaket dia. Ya Allah. Kayak jaket ada IQ. Ya banget Mas Bedu, ya Allah. Ya udah Mas Bedu mah kalau begini berarti nggak bisa milih bidadari. Kita pilih aja deh yang mau nanya lagi kalau gitu. Boleh, silakan. Tangga berdiri saya. Yuk, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Bariyah dari Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta. Mangga. Galau mah. Ada apa? Dariah. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana apa yang harus kita lakukan di saat ada dua orang sedang berkelahi di hadapan kita, sedangkan kita tidak tahu apa inti permasalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nggak mungkin lah tahu masalah orang. Iya. Ternyata depan kita orang berantem. Ada apa? Tadi yang mama bilang Dariah, itu Rasul juga begitu. Rasul dengan sahabat lagi duduk, yang sebelah situ lagi pada berantem. Rasul bilang, saya tahu tuh ngeredam amarah dia. Dengan apa? Mengucapkan ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya Dariah, kita kan nggak bakal dikasih tahu sama dia juga masalahnya apa. Nggak bakal. Dan kita juga jangan usah sotoy. Cuman kita bilang aja, astagfirullahaladzim. Ucapkan ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka mendengarnya, insya Allah. Kalau mereka mau meredam nafsu mereka, mereka mengucapkannya. Tapi kalau mereka tidak mau, itu terserah mereka. Yang penting kita ajarin mereka. Baca ta'ud, baca ta'ud, baca ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ajarkan begitu Dariah. Insya Allah akan reda marah mereka. Tapi kalau seandainya tidak reda melulu, kalau ucing berantem. Kita bawa air, guyur segayung. Pada kabur kan berhenti berantemnya. Kalau orang nggak mungkin diguyur Dariah. Udah, bilangin aja. Baca ta'uz ya. Kita omong minimal 3 kali. Mereka mendengarnya. Kalau mereka beriman, sedikit iman di dalam hatinya, pasti mereka mengucapkan ta'uz tadi. Ya.
Baik. Tapi hebat juga tuh Mak, ada video emak-emak misahin anak sekolah tawuran cuma pakai sendal doang. Bubar gitu Mak. Bubar nggak tuh? Bubar, takut sama mama. Karena mamanya gede kali ya. Coba kalau mamanya kurus kayak begini, kagak takut dia. Gak takut ya Allah, Masya Allah. Mbak, terima kasih banyak ya Mas Ya. tausiahnya hari ini. Alhamdulillah jamaah, hari ini kita tentunya sudah mendengarkan tips-tips dan juga nasihat dari Mama. Bagaimana untuk tahan amarah agar hati tenang dan juga stres pun hilang. Mama tadi sudah sampaikan ketika ada terlintas amarah dalam hati kita atau dalam diri kita, langsung baca ta'awuz, istighfar sebanyak-banyaknya, lalu segeralah berwudu. Apabila masih ada amarah dalam diri kita, segeralah sholat sunnah 2 rakaat dan lalu ubah posisi duduk ataupun berdiri. Ketika marah mungkin awalnya berdiri, langsung ubah posisinya menjadi duduk. Kalau masih ada amarah, ubah menjadi posisi berbaring. Insya Allah amarah akan hilang. Baiklah, kalau begitu silakan Mama, kita berdoa yuk Mah, agar kita tidak mudah terpancing amarah. Pemirsa, anak-anakku sekalian, angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang kau larang dari kami, ya Allah. Ya Allah, kami sadar marah itu ada dalam diri kami. Engkau berikan sifat marah dalam diri kami. Namun Engkau pun berfirman, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon dari hati yang paling dalam, tanamkan keimanan dan ketakwaan dalam dada kami. Tanamkan kemampuan kami dengan keimanan dan ketakwaan agar kami bisa mengusir rasa marah, minimal mengurangi rasa marah agar kami tidak mengikuti apa yang setan perintahkan untuk hati kami. Ya Allah, sadarkan kami kalau suatu saat kami marah. Sadarkan kami kalau suatu saat kami tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kami. Berikan kemampuan, berikan kekuatan dalam hati kami untuk melawan rasa amarah, mengendalikan hawa nafsu kami ya Allah. Tentu dengan bimbingan darimu ya Allah, tuntunan darimu ya Allah. Tunjuki kami di jalanmu yang benar. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Sarah terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Sama-sama. Dan jamaah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta terima kasih sudah hadir Ramadan di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Ramadan di rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Ramadan di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.